Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Martabak manis atau biasa juga disebut dengan terang bulan. Ada yang suka nggak nih? Ini bikinnya itu simpel banget karena walau tanpa menggunakan mixer, tanpa ragi, tanpa telur, dan tanpa minyak di adonan juga hasilnya bisa bersarang dan tetap lembut hingga 2 hari. Wow, amazing! Mau dicetak teflon atau dibentuk mini begini juga hasilnya sama-sama cantik. Okay guys, I bet you been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan bahan A yaitu 200 gram atau sekitar 13,5 sendok makan tepung serbaguna dengan merek sesuai selera. 15 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung tapioka alias tepung kanji. 30 sampai dengan 45 gram atau sekitar 2 sampai dengan 3 sendok makan gula pasir sesuai selera. 1/4 sendok teh garam halus. 1/2 sendok teh bubuk vanili optional. Dan 270 ml atau sekitar 1/1 gelas plastik kemasan aqua air bersih suhu ruang. Tuangkan air secara bertahap sambil diaduk dengan whisker hingga adonan lembut. Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal ya guys. Agar cepat dan efisien, aduk dengan gerakan memutar dan maju mundur secara bergantian. Durasi mengaduknya ini butuh waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Nah, jika adonan sudah halus dan bergelembung kecil-kecil begini, tandanya adonan sudah lembut. Tutup rapat. By the way, karena ini kan tidak menggunakan telur tuh, jadi adonannya itu didiamkan sekitar 1 sampai dengan 2 jam agar lebih maksimal. 1 jam kemudian, selanjutnya tinggal kita campur dengan bahan B, yaitu 2 sendok makan air bersih, 1 sendok teh baking powder, dan 1/2 sendok teh soda kue. By the way, jika menggunakan soda kue merek Asahi, takarannya itu lebih banyak ya guys, yaitu sekitar 1 sendok teh. Oke, masukkan ke dalam adonan tadi ya. Aduk rata. Sekarang adonan siap dicetak. Siapkan kompor agar tidak rawan gosong, tumpuk tatakan kompor seperti ini. By the way, ini kan saya menggunakan cetakan terang bulan mini yang pantatnya itu lumayan lebar. Jadi jika ditempatkan begini, apinya itu masih kurang merata ya guys. So, agar lebih efektif, di atas tatakan ini harus dialas selembar seng atau tutup panci bekas atau apa gitu, agar apinya itu bisa menyebar rata ke seluruh permukaan permukaan bagian bawah cetakan. Dan akhirnya ya saya pakai ini nih guys. Ini adalah tutup panci serbaguna yang super jadul. Aduh Chan, apot banget kia lah yuk. Oke, jadi saya letakkan seperti ini. Dan karena ini tebal,
Selanjutnya ya langsung diletakkan cetakannya seperti ini. Jika alas tatakan yang kita gunakan itu tipis, sebaiknya lapisi dengan sedikit pasir atau abu tipis-tipis, baru kemudian cetakannya itu ditaruh di atasnya. Dengan begitu, panas api bisa terdistribusi dengan rata. Catat. Oke guys, panaskan cetakan hingga benar-benar panas. By the way, jika dipercik air kemudian airnya itu terserap begini, tandanya cetakannya itu masih belum panas ya. Dan jika dipercik air kemudian airnya itu berdesis dan lari-lari seperti ini, artinya cetakannya itu sudah panas dan adonannya itu siap dituang. Oke guys, pertama setting api kompor dengan nyala sedang agak besar. Tuang secukupnya adonan, mengisinya itu cukup setengah dari tinggi lubang cetakan. Tekan begini untuk membentuk pinggiran kulit terang bulan. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, jika semua lubang itu belum berbusa maksimal, apinya itu jangan dikecilkan dulu ya guys. Baru setelah semua lubang cetakan itu adonannya sudah berbusa naik seperti ini, segera kecilkan api kompor ke setelan api sedang agak kecil agar tidak rawan gosong. Dan ini jangan ditutup dulu ya guys. Biarkan dimasak dengan api sedang agak kecil sampai bagian atasnya itu menjadi agak kering. Setelah mulai mengering, taburi dengan secukupnya gula pasir. Kemudian tutup dan turunkan nyala kompor, setting dengan menggunakan api kecil. Masak sekitar 5 sampai dengan 7 menit hingga matang. Nah, ini dia terang bulan mini sudah matang. Selanjutnya, ini kita oles dengan secukupnya margarin atau mentega agar teksturnya itu awet moist dan kenyal. Cuma ini tadi saya kelupaan nyuting adegan ngoles menteganya, jadi ya saya kasih gambarannya saja ya. Intinya sih silakan dioles-oles sampai merata. Oke, selanjutnya tinggal diangkat, congkel perlahan dengan menggunakan sendok seperti ini. Tuh, jika diangkat dengan teknik yang benar, hasil terang bulan mini ini terlihat mulus dan cantik. Pastikan sebelum diangkat, sendoknya itu diputar-putar-putar melingkar ke sekeliling bagian pinggiran terang bulan, baru kemudian dicongkel perlahan. Kena deh. Tuh, mulus banget kan ya? By the way, awal-awal saya ngangkat ini kan pakai lidi tuh. Dan ternyata hasilnya itu jadi kacau karena selain susah juga terang bulan jadi rawan penyok seperti ini. Tuh penyok lagi kan ya. Waduh Jan, kepriwe lah yuk. Martabak kopi ngene dadi elek bae pati mar kitu tek. Iya, Jan, setenya lah. Rusak kabeh iki lah yuk. Bandingkan yang dicongkel dengan sendok, hasilnya tetap mulus dan pastinya bagian bagian bawah terang bulannya juga terlihat mulus dan kece. Wow, amazing. Oke guys, cetak sisa adonan hingga habis. Ini dia hasilnya. Satu resep ini itu bisa jadi sekitar 10 sampai dengan 11 buah. By the way, satu resep ini kan adonannya itu total jadi sekitar 500 ml tuh.
So, kalau percetakan ditakar 50 ml, maka satu resep ini bisa jadi 10 buah. Dan jika dibuat 45 ml percetakan, maka satu resep ini bisa jadi sekitar 11 buah. Oke guys, jika terang bulan sudah dioles dengan margarin atau mentega, selanjutnya ya tinggal ditambahkan topping sesuai selera. Untuk topping dasar terang bulan itu biasanya menggunakan meses dengan warna sesuai selera. Nah, seperti ini nih, contoh topping terang bulan versi sederhana. Yang pastinya juga bisa dijual dengan harga terjangkau, yaitu sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 rupiah per satu buah. Tuh, jadi mesesnya itu tipis-tipis saja ya, biar tidak tekor di modal. Jika menggunakan topping keju juga cukup ditabur tipis, biar ini murah tapi tidak murahan ya guys. Agar kelembutan kulit terang bulan tetap terjaga, bungkus dengan plastik ukuran 11 x 11 cm. Sementara untuk versi yang agak mahal, kita bisa menggunakan topping selai coklat. Bisa juga ditambah hiasan gampis flower seperti ini. Atau aneka krim instan seperti ini. Dan seperti ini ya, tampilan terang bulan mini versi mewah. Pastinya toppingnya itu lebih melimpah dan lebih menggoda. Ini bisa dikemas di dalam box kotak seperti ini ya guys. Atau jika untuk snack box, kita bisa mengemas satu persatu dengan menggunakan mika ukuran 6A seperti ini. Tuh, pastinya hasilnya juga cantik dan sangat layak jual. By the way, untuk lebih jelasnya, baik itu seputar modal total dan harga jual, silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar terang bulan ekonomis. Jika tidak ada cetakan, kita juga bisa mencetaknya dengan menggunakan teflon seperti ini. Pastikan agar tidak rawan gosong, tumpuk tatakan kompor seperti ini. Dan setting api dengan teknik yang sama seperti tadi ya. Caranya yaitu panaskan teflon hingga benar-benar panas dengan api sedang agak besar sedikit. Setelah itu tuang adonan. Setelah berbusa sempurna, segera turunkan panas kompor ke setelan api sedang agak kecil dan masak hingga agak kering. Setelah itu taburi gula. Tutup dan masak dengan menggunakan api kecil sekecil-kecilnya. Jadi deh. Jangan lupa dioles mentega atau margarin ya guys. Tuh lihat, mau menggunakan cetakan atau teflon juga hasilnya itu bisa sama-sama cantik dan bersarang. Jadi agar hasil terang bulan itu bersarang dan bagus, kunci utamanya itu ada di setting api yang benar dan persisi. Catat. Karena jika salah setting api sedikit saja, maka adonan jadi rawan bantat atau bisa juga jadi rawan gosong seperti ini. Wala, jangan gosong maring dia kepriwala yuk. Kunci lainnya itu juga ada di kelembutan adonan ya. Pastikan aduk adonan hingga benar-benar halus dan tidak bergerindil. Karena jika adonannya itu tidak diaduk sampai halus, maka hasil terang bulan jadi rawan bantat dan susah bersarang. Untuk mengaduknya, jika ingin yang lebih efisien, kita bisa menggunakan mixer seperti ini ya guys. Dan jika menggunakan mixer, pastinya durasi mengaduknya itu lebih singkat, yaitu sekitar 5 menit saja dengan menggunakan kecepatan tinggi. Dan jika kita membuat 2 resep ya, artinya durasi memixernya itu juga ditambah 2 kali lipat ya guys.
Intinya sih, mau diaduk manual ataupun diaduk mixer, pastikan tekstur adonannya itu bisa benar-benar halus dan lembut. Catat. Untuk variasi terang bulan, jika suka, kita juga bisa menambahkan aneka warna dan rasa pada adonannya. Seperti ini misalnya, ini saya tambahkan sedikit perisa green tea ya. Selain itu juga, kita juga bisa memodif resep ini dengan penambahan telur untuk hasil martabak manis yang lebih mantap dan nendang. Jika ingin menggunakan telur, caranya yaitu telur dimasukkan berbarengan dengan bahan B. Jadi telur diaduk dengan baking powder, soda kue, dan sedikit air. Kemudian ya tinggal dimasukkan dan diaduk rata. Jadi sebenarnya sih mau menggunakan telur atau tidak itu bisa kita tentukan di tahap akhir dengan tanpa mengubah takaran adonan terang bulan di tahap awal. Catat. By the way, untuk hasil terang bulan yang lebih milky, kita bisa menambahkan 10 gram atau sekitar 1 sendok makan susu bubuk full cream per satu resep ini. Dengan tanpa menambah atau mengurangi takaran bahan yang lain. Oke guys, demikian tadi cara membuat terang bulan ekonomis ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat dan buat para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin, tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.